yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan bahkan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menuntut ilmu, masih bisa sharing dengan ustadz-ustadz semuanya. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sang revolusioner kita atau sebagai uswatun hasanah kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan dakwah beliau walaupun beliau sudah meninggal. Suatu saya yang berbahagia. Langsung saja pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang pertama Embun Pagi di Minggu pagi. Untuk kali ini yang sebagai narasumber atau sebagai diskusi kita kali ini adalah Ustadz Aditama. Langsung kepada Ustadz Aditama, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih Ustadz Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Naskurullah azza wa jal, alladhi qatatona ni'aman kasirah, wa hidayatan azima wa taufiqan aziza. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila nabiyina Muhammad Rasulullah akhirul anbiya wa imam rusul wa khatamun nabiyyin alladzi qad badalana minadh dhulumat ila nur bidinil haq wa huwal Islam. Yang kami banggakan dan kami hormati teman-temanku semuanya, khususnya koordinator Al-Islam Sinergi Ustadzah Rahma, Ustadz Siswanto, dan kawan-kawan semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih kepada Ustadz Haryadi yang tadi menyebutnya narasumber, sebenarnya tidak, sebagai pemantik saja saya. Nah, tema pada pagi hari ini sedikit mungkin ada yang menganggap sedikit nyeleneh, tapi ini menjadi kebutuhan kita, sedikit mengulas daya kritis kita, kayak pelajaran ini ya. Nanti ada Ustadz Hanif dan Ustadz Risalah yang sedikit nanti bisa dikoreksi, karena judul atau tema yang kita pakai itu sedikit-sedikit ke filsafat begitu kan. Karena pengen sedikit belajar filsafat. Yaitu sikap profetik, sikap profetik atau diambil dari kata-kata profet. Profet itu kenabian. Jadi bagaimana kita mewarisi nilai-nilai kenabian itu di masa-masa pandemi sekarang. Nah, sebelum masuk ke situ, di masa pandemi ini minimal kita atau masyarakat atau orang di sekeliling kita dalam menghadapi pandemi ini memiliki minimal 4 karakter atau minimal memiliki 4 reaksi. Yang pertama adalah reaksi ketakutan, yang kedua adalah reaksi pasrah atau terlalu pasrah, ketiga adalah reaksi negatif respon atau ya negatif respon, yang keempat adalah positif respon atau sikap yang positif. Nah, di masyarakat sekarang itu, ini di awal-awal pandemi dulu itu manusia pada ketakutan ketika diinformasikan di berita-berita dan di stigma di dalam pola pikirnya itu selalu diinformasikan berulang-ulang. Karena sesuatu yang diinfokan berulang-ulang, baik itu berita itu benar atau salah, kalau berita itu diulang-ulang, lalu semua banyak mengamini, banyak mengiyahkan, maka informasi yang berulang-ulang itu menjadi pembenaran atau kebenaran. Walaupun bukan kebenaran hakiki atau kebenaran sesungguhnya. Nah, ini dialami banyak manusia, banyak masyarakat yang ketakutan-ketakutan itu. Lalu yang kedua ini kadang terlalu pasrah. Ini biasanya orang yang menganggap dirinya terlalu iman, terlalu percaya bahwa semua bukan berarti ini salah ya, tapi kadang ini berlebihan sehingga menyepelekan.
pasrah saja, semua toh seluruh penyakit itu atau seluruh tanpa kehendak Allah tidak akan bisa. Jadi semuanya itu adalah kehendak Allah, maka pasrah dan pasrahnya ini menjadi salah, tawakalnya ini menjadi salah sehingga ya cuek begitu saja. Ada corona, ada virus dan lain sebagainya, ya menikmati dengan cara yang salah. Yang ketiga, ini ada respon yang negatif thinking bahwa semuanya serba wah ini buatan manusia dan lain sebagainya, ini konspirasi dan lain sebagainya, sehingga yang di pola pikir justru menyalahkan orang, tidak mencari solusi. Nah, yang keempat ini yang menjadi hikmah di pagi hari ini, yaitu bagaimana kita mensikapinya secara positif respon atau mengambil hikmah di balik sebuah kejadian. Sehingga benar semua penyakit itu dari Allah, benar semua kejadian itu dari Allah, tapi kita sebagai manusia harus mengolah pikir kita. Ini sedikit mengambil ini pagi-pagi mumpung masih fresh ini kan. Biasanya kenapa manusia itu diunggulkan ketika Allah mengajarkan malaikat dengan mengajarkan Nabi Adam kenapa berbeda dan lain sebagainya. Kalau mengajari kepada malaikat itu pakai arodo, sedangkan untuk mengajari Nabi Adam itu pakai alama. Nah ini kita nanti sebagai seorang pendidik, kenapa kita lebih mengutamakan alama daripada arodo. Jadi ketika Allah mengajarkan kepada malaikat, hanya berbentuk arodo saja, arodahum. Jadi hanya dipaparkan sekilas sehingga malaikat disuruh menyebutkan nama-nama yang di sekelilingnya masih kebingungan, yang dia tahu hanya pulpen ya pulpen, meja ya meja, begitu saja. Tapi kepada Nabi Adam diberi keyword atau diberi diberi rumus-rumus pakai alama, sehingga Nabi Adam bisa menjelaskan, dikasih satu tapi sudah bisa memakai nama-nama yang lain. Itulah kehebatan manusia di sana. Teman-temanku semuanya, langsung saja ke pembahasan materi. Karena begini, ini yang lagi viral itu kan begini, mungkin teman-teman sering melihat YouTube-nya Bu Tejo itu ya. Kita di masa pandemi ini jangan sampai sekedar pasrah, tapi jarene Bu Tejo itu dadi wong iku sing solutif gitu ya. Jadi wong iku sing solutif. Lah kita ini sebagai guru juga harus solutif. Nah, untuk menghadapi masa pandemi ini bagaimana kita mewarisi nilai-nilai kenabian, sedikit mengambil dari ungkapan yang pernah ketika kuliah di kuliah di satu dulu pernah baca-baca sedikit, itu tentang pola profetiknya Kunto Wijoyo ya. Ini mungkin Pak Hanif sama Pak Risala ini mungkin menjadi sudah tidak asing, bahkan sudah menjadi rujukan bacaan. Jadi di dalam konsepnya Kunto Wijoyo dalam menghadapi pola-pola ini, profetik ini, kenabian ini, mewarisi nilai-nilai kenabian itu ada 3 minimal. Yang pertama itu humanisme. Jadi yang pertama adalah humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah liberasi. Liberasi itu pembebasan manusia. Yang ketiga adalah transendensi, yaitu bagaimana lokus atau sarana, bagaimana menjembataninya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada manusia terhadap Tuhannya. Nah ini kembali ke kita, bahwa untuk menghadapi pandemi ini kita harus mengambil pada menyikapi pada nilai poin keempat, yaitu menghadapi secara bijak, positive thinking, respon dengan sangat positif. Biarlah orang-orang di sana, kalau bisa kita sebagai sebagai lilin, walaupun hanya sekedar di gelapan itu, tapi kita nanti akan sedikit demi sedikit akan menular. Dan ini teman-teman di Al-Islam ini insya Allah memang perjuangan kita tidak sekedar hanya untuk
apa namanya, sebagai pamer-pamer aja, tapi betul-betul sebagai solusi di masa-masa pandemi ini. Teman-teman semuanya, kita sebagai seorang pendidik, mohon maaf, ini saya menyindir saya sendiri, dan mungkin sebagai nasihat saya sendiri, atau nanti kalau bisa dibuat nasihat buat teman-teman juga. Kita sebagai seorang pendidik kadang hanya pada membahas persoalan itu pada permukaan-permukaan saja. Jadi tidak sampai pada pengambilan hikmah. Jadi kalau pengambilan hikmah itu kan dalam. Ini ilmunya Ustadz Fikri Salah sama Ustadz Hanif ini ya. Jadi ilmu-ilmu yang lebih dalam itu yang perlu didalami lebih dalam lagi, sehingga bagaimana kita mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar laut itu. Pertama, dalam pengajaran kita itu atau pendidikan kita terhadap siswa-siswa kita itu hanya pada permukaan, lebih banyaknya saja. Pada permukaan-permukaan. Kalau dalam bahasa Islam itu pada syariat-syariat saja, ajaran yang nampak-nampak saja. Contoh sholat ya sholat, terus ngaji ya ngaji, lalu pengajaran ya pengajaran, tidak sampai poin-poin itu, sehingga sering dikirimkan oleh teman-teman di YouTube itu bagaimana anak-anak itu atau kita sendiri khususnya memahami kenabian atau apa namanya konsep kenabian itu seperti apa ini. Ya mohon maaf, saya sendiri belum sampai ke sana. Jadi kita hanya mengajarkan pada tahap-tahap awal saja, sehingga anak-anak mohon maaf tidak mandiri secara konsep, tidak mandiri secara apa namanya, secara keilmuan. Ya sholat ya begitu, sholat begitu saja, ngaji ya begitu saja, tapi itu butuh itu. Jadi kita juga sering harus dipaksa untuk ke sana. Jadi hari ini pun saya harus dipaksa untuk memberikan apa namanya, bukan memberikan, hanya memantik saja, memberikan pemantik saja, bukan narasumber. Jadi untuk menyadarkan diri saya sendiri, minimal ketika saya ditunjuk untuk menjadi pemantik atau pembicara pada acara Embun Pagi ini, minimal saya dipaksa atau memaksakan diri gawe oret-oretan begitu kan. Gawe oret-oretan, bikin coret-coretan lah. Sama halnya ketika kita di sekolah, kita dipaksa oleh apa namanya untuk mengaji minimal. Mengaji. Dan mau tidak mau pola paksaan ini harus, baik itu dipaksa secara secara alami maupun secara buatan. Lah kita hari ini dipaksa oleh Allah secara alami. Kalau kita mendalami bahwa pandemi ini memang dari Allah, berarti kita mempercayai bahwa kita dipaksa oleh Allah untuk ya satu menjalankan aktivitas-aktivitas kedisiplinan, aktivitas kebersihan, aktivitas lain-lain. Bahkan di sini yang ketiga ini, transendensi ini yang dikemukakan oleh Kunto Wijoyo ini, bagaimana kita mengajarkan manusia itu ketemu Robnya secara khusus, sehingga kita hampir beberapa bulan itu dikhususkan, bahkan ada yang mohon maaf yang mungkin diisolasi dan yang lain sebagainya, itu mungkin sebagai tadrib, sebagai apa namanya pelatihan, sebagai imtihan, bahwa dia itu dikhususkan. Kalau dalam sejarahnya Nabi itu kan, Nabi kan pernah diuzlah atau apa namanya berdiam diri di Gua Hira dan lain sebagainya. Itu harus disyukuri sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat kejadian-kejadian itu, kalau kita mengambil poin yang keempat, insya Allah hidup itu akan akan nikmat. Saya tadi dapat WA itu, jadi ada Kiai Haji Hamka atau Buya Hamka itu ada perkataan begini. Saya tulis itu, saya dapat WA dari mana ini ya. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Karena muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan. Jadi kalau dikasih tugas, dikasih pekerjaan itu, jangan menunjukkan muka berkerut.
Karena sesungguhnya wajah saja, wajah itu akan menambahi kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi mungkin kalau saya itu terlalu santai mungkin, terlalu gampang sehingga orang. Tapi saya bersyukur punya sahabat-sahabat, punya teman-teman ketika saya terlalu nyantai, terlalu itu sebenarnya melakukan hal ini tapi terlalu berlebihan sehingga perlu diingatkan. Ayo Ustaz, segera diselesaikan tugasnya dan lain sebagainya. Jadi enak kita dan bersyukurlah saya hidup di orang-orang yang penuh penuh nasihat, penuh. Jadi orang kalau kita itu ini adalah hikmah atau rezeki yang insya Allah rezeki yang terbesar ini. Jadi satu ngaji saja, baca Quran saja kita itu punya teman atau bahkan kita dinasihati oleh teman. Terus macam-macam yang lain sebagainya. Jadi kalau kita bercermin begitu ya, kalau saya menghadap teman-teman ini kan selalu seolah-olah jalan kebaikan-kebaikan itu sudah ada di depan semua. Jadi mau belok kiri itu aduh, mau belok lain sebagainya itu sudah ada. Wah, ada rambu-rambunya begitu. Jadi kalau bersyukurlah kita hidup di lingkungan yang luar biasa ini. Maka saya berharap kepada teman-teman semuanya dan saya bersyukur berkumpul dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang soleh, sehingga mau tidak mau saya juga harus ketularan soleh sehingga ya minimal itulah nempel dengan orang-orang yang soleh. Kalau salah titik itu bisa ada yang mengingatkan begitu. Jadi itu poinnya. Ustaz, ya. Dalam? Jadi terpaksa soleh. Ya? Terpaksa soleh berarti ya. Terpaksa soleh. Iya, sesuatu terpaksa soleh dan nanti menjadi soleh. Saya sering diingatkan Ustadzah Rohma itu atau Ustadzah Foni itu bahwa pembiasaan itu harus dipaksa minimal sampai 21 hari sehingga menjadi bisa jalan sendiri, itu bisa soleh dengan jiwanya sendiri itu ada gitu. Nah ini kita ini digembleng sesungguhnya, semuanya dimonitoring. Tapi kadang ada yang salah begini ya teman-teman. Saya juga ingatkan saya sendiri, jangan jadikan setiap program di Al-Islam khususnya atau di sekolah itu membebani kita. Jadi kita bikin santai bahwa itu rule-nya kita ikuti dan insya Allah kita nikmati. Nah kita ini kan kadang begini, merasa ilmu kita sudah luar biasa, merasa kita baik, dimintai untuk ngaji saja. Wah, kalau sudah ngaji iya, ngaji ya. Tapi ini menjadi menjadi rule kebersamaan. Karena begini, kalau kita itu beramal soleh berjamaah, itu lebih kuat lama dan kekuatan itu semakin besar. Seperti begini, ketika kita berdoa bersama-sama atau sholat berjamaah, itu nilainya kenapa lebih tinggi? Karena bisa jadi ini saling memperkokoh satu sama lain. Misalnya sikap saya yang pertama ini kurang benar, sudah ada yang mengingatkan, jadi sudah menjadi satu gelembung begitu. Satu gelembung kebaikan-kebaikan itu seperti burung yang terbang gitu loh. Kalau yang di angkasa itu, kalau terbang sendiri itu kan ngoyoh. Lah kita ini kan beramal yang tidak terlalu ngoyo, tapi bersama-sama, sehingga menjadi kekuatan dan insya Allah Allah ridho itulah. Jadi kekuatan berjamaah ini penting. Maka Al-Islam atau ismu baku ini harus menjadi di masa pandemi ini harus menjadi kekuatan, harus menjadi inspirasi, karena semuanya kembali kepada kembali kepada nilai spiritual. Jadi orang-orang yang sodok pusing, sodok stres, itu pasti yang diunggulkan adalah spiritualnya. Bagaimana keimanannya itu kokoh apa tidak. Karena hari-hari ini misalnya ya, ini ada mau PSBB baru, ini sudah mulai ketakutan dalam hal ekonomi. Ya, ketakutan dalam hal ekonomi. Padahal rezeki atau ekonomi itu kan Allah yang ngatur ya. Jadi di luaran sana ini sudah mulai rame-rame nih. Bahkan yang membuat peraturan-peraturan ini dicaci, dicerca luar biasa ini. Nah, ini ketakutan itu adalah kita sebagai tim Ismubah, tim Al-Islam,
jangankan apa namanya kita yang berdiam diri saja, di rumah itu bisa menghasilkan rezeki loh. Oh sekarang luar biasa, ketika kita di rumah, itu rezeki datang sendiri. Tapi dengan penuh kreativitas, ibu-ibu ini biasanya. Saya lebih banyak ke ibu-ibu karena lebih telaten. Jadi ibu-ibu itu di rumah itu mendatangkan uang lebih banyak daripada suaminya. Ini saya sering dapat curhatan. Jadi jualan ini, jualan online, macam-macam ini. Kalau ditanggapi secara positif, ini jualan ini, jualan ini. Jadi rezeki penghasilannya hari ini, yang masuk ke saya itu penghasilannya itu lebih banyak istrinya daripada suaminya. Bahkan ada yang bercerita duduk-duduk bareng, Pak, saya lagi tidak bekerja. Saya dihentikan sementara oleh pabrik. Loh, lalu hidupnya gimana? Hidup dari penghasilan istri. Loh, istri pekerja apa? Istri saya di rumah hanya mencet HP gitu. Mencet HP. Jadi menjualkan barangnya orang, dikirim ke orang, macam-macam itu. Sehingga penghasilan istri itu lebih banyak daripada suami. Jadi yang suami-suami juga nggak boleh minder, harus solutif kata Bu Tejo ya, Bu Tejo yang di film viral itu ya. Itu teman-teman, semoga nanti bisa sharing saja lah, saya hanya pemantik saja, karena ini terlalu panjang ya, nah, terlalu itu nanti mungkin sharing dan lain sebagainya. Intinya di masa pandemi ini, nilai-nilai profetik kita, nilai-nilai kenabian kita harus mewarisi kenabian-kenabian itu. Sedikit sebelum saya tutup, ketika Nabi Muhammad SAW itu dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi satu ekonomi terjepit, bahkan nilai keimanan terjepit, pasukannya terjepit, Nabi masih memberikan motivasi pemantik yang luar biasa. Pada saat perang Khandaq itu kan luar biasa. Masanya habis, diserang dari segala penjuru, perekonomiannya dipotong, jadi tidak ada jual beli waktu itu, makanannya habis dan lain sebagainya, tapi disitulah, tapi kita tidak bisa menyeluruh ya, ini kan Nabi ya, tapi minimal sedikit lah, profetik itu dinilai sedikit-sedikit, minimal kita sebagai pendidik itu kan, mewarisi Nabi. Jadi Nabi itu diutus itu menjadi seorang pendidik, dan kita mewarisi itu. Ketika di dalam kondisi yang lemah secara makanan pokok itu, lalu hendak diserang di perang Khandaq itu, lalu membuat parit dan lain sebagainya atas usulan Salman Al-Farisi itu kan, disuruh membuat parit. Nah, ketika membuat parit itu kan ada batu yang sulit untuk digali. Nabi ini kan kokoh, walaupun segala-galanya itu ada di Nabi, kekokohan, kehebatan itu, sehingga Nabi dipanggil, wahai Nabi, ini ada batu yang besar tidak bisa dicungkil, tidak bisa dikedui atau diambil. Lalu Nabi mengambil dalam sahabat pada saat itu dalam keadaan yang susah ya, pada saat hari ini mengeluh karena keimanannya sudah rontok, banyak yang rontok, mengeluh karena terjepit dan lain sebagainya. Nabi dengan keyakinannya mengambil palu besar itu pentung yang besar itu, sehingga muncullah kilatan-kilatan itu. Lalu di situ tugasnya Nabi, tugasnya guru kan gitu, memberikan motivasi, memantik para siswa di masa pandemi ini. Ketika dipentung muncul kilatan itu, lalu menunjuk ke kota Roma dan lain sebagainya, itu nanti kita taklukkan, kita itu di sisi itu. Kalau bisa di masa pandemi ini kan kita gini, keadaannya susah, terus pembelajarannya susah, ketika kita membuat kreativitas presentasi itu harus diwujudkan secara motivasi dan lain sebagainya. Itu teman-teman semuanya, semoga kita tetap termotivasi, tetap ada jalan. Dalam surat Al-Isra itu kan apa bunyinya Ustaz Haryadi di dalam surat Alam Nasrah itu? Ustaz Haryadi? Halo? Di balik kesulitan, bersamaan kesulitan ada kemudahan. Ustaz Haryadi kok nggak ada suara itu. Lupa kalau di mute itu tadi. Kesulitan itu pasti di mute ya. Jadi ya, sesungguhnya
balik kesulitan ini bersamaan ya, bukan dan ya, bersamaan pasti ada kemudahan. Jadi insya Allah di balik musibah ini, di balik Allah memberikan hikmah-hikmah yang besar. Nah, hikmahnya itu kita korek-korek itu. Hikmahnya yang kita ambil. Siapa yang bisa mengambil hikmah paling dalam, dialah yang menjadi pemenang. Itu saja Ustadz Haryadi, terima kasih. Mungkin ada sharing-sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ardi Tama yang sangat luar biasa telah menyampaikan paling tidak awal ini adalah awal yang baik untuk agenda kali ini. Oke Ustadz Ustadzah, barangkali ada yang di-sharingkan tentang materi ataupun barangkali tentang hal-hal yang perlu kita bahas di pagi hari ini. Monggo Ustadz Ustadzah. Bertanya, Tat. Monggo. Oke, monggo Ustadzah Rohma. Ya, terima kasih Ustadz Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement-nya tadi bagus sekali ya. Siapa yang paling dalam mengambil pelajaran atau hikmah, maka dialah adalah pemenang. Bagus sekali untuk closing statement-nya tadi. Yang saya tanyakan terkait dengan program-program Al-Islam, ya, baik untuk siswa maupun untuk Ustadz-Ustadzah. Sekiranya apa menurut Ustadz Ardi Tama yang supaya ketika berjalan itu tidak hanya sekedar syariat ya, tapi makrifat gitu ya Ustadz ya. Siap. Halo? Halo? Nggih. Ya. Nggih, jadi gimana sehingga berjalannya ini tidak hanya kalau kita nyampaikan kan gugur kewajiban gitu ya. Mungkin ini yang dinamakan syariat ya. Jadi kita hanya sekedar melaksanakan syariat, tapi harus kita tambahi apa Ustadz? Atau harus ada apa supaya yang jadi program pembiasaan ini benar-benar memiliki nilai makrifat. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rohma. Ustadz Ardi, silahkan bisa disambung. Oke, terima kasih Ustazah. Pertanyaannya sangat berbobot. Karena kita ini dalam setiap memprogram, ini mohon maaf nanti kalau ada yang kurang pas nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman semuanya. Ini yang menjadi bahan renungan kemarin, menjadi renungan saya khususnya, dari setiap program itu, bahkan dari setiap pembelajaran kita. Ini bukan berarti saya sudah bisa melakukan lah, ini baru mau merealisasikan. Bahwa sesungguhnya yang kita lakukan ini sudah benar, makrifatnya sudah ada, program sudah sangat banyak. Tetapi kadang kita lupa menaruh satu hal yang kecil. Kalau dalam bahasa orang dulu itu begini, kalau mau ngasih tugas seseorang itu direnungi dulu, didalami dulu dan sebagainya. Nah, kita ini mungkin, mohon maaf ya, kalau ada salah, saya ini juga nyindir saya sendiri sesungguhnya. Kita di dalam setiap memprogram, setiap program-program yang kita lakukan, itu jarang menghadirkan nilai-nilai kolbu atau hati. Saya ulangi lagi, sebenarnya untuk saya sendiri, jadi saya kemarin itu ngelus-ngelus dodo. Jadi ketika kita itu bikin sesuatu itu kadang belum sampai menghadirkan hati kita. Maka dalam sedikit ulasan yang pernah saya tulis, belajar nulis opini kemarin yang dipaksa, dan saya senang dipaksa itu. Dipaksa untuk membuat opini itu, saya menulis sedikit dari keluh kesah saya. Jadi kita ini, saya sendiri sebenarnya ngkritiki saya sendiri. Ketika kita membuat RPP misalnya, atau membuat bahan ajar, kadang kita itu dalam kondisi yang terjepit, terpaksa, sehingga bagaimana itu gugur kewajiban. Tapi kita tidak pernah, belum pernah untuk memikirkan bagaimana setiap guritan tangan kita, itu dari hati yang paling dalam. Jadi kita hanya sekedar, mohon maaf, kita itu kadang sekedar gugur kewajiban, yang kedua hanya sekedar menjadi laporan-laporan saja. Tapi kita belum sampai kepada
bagaimana menulis ini itu membayangkan anak, mengaplikasikannya itu dengan hati. Jadi kita menghadirkan hati betul. Kalau kita diskusi itu kadang tidak sampai bagaimana ini mengolah-olah, mengotak-atik hati ini, apakah anak ini mampu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah momen yang pas ini, bagaimana setiap coretan kita, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita ini diikuti dengan hati. Bahkan mohon maaf, ketika kita lagi Zoom sama siswa ya, bagaimana ilmu kita nyampe, kita kan hanya sebagai penyampai saja. Bagaimana ilmu kita itu nyampe, maaf, terbawa emosi. Bagaimana ilmu kita nyampe itu, kita jarang menghadirkan hati. Jadi kita hanya sekedar mengulas materi, menjelaskan secara bagus, verbal kita bagus, bahkan kita harus menjadi aktor yang luar biasa pada hari ini. Jadi kita sebagai guru ini harus menjadi aktor, bahkan harus mengalahkan artis-artis YouTube ya. Mengalahkan artis-artis YouTube sehingga kita menghadirkan hati betul itu. Jadi kita Zoom, kita menyampaikan nasihat kepada putra-putri kita di Zoom misalnya ya. Jadi hati itu harus diangkat. Bagaimana kita mengingatkan pada sholat misalnya ya. Jadi poinnya itu ada di hati ini, dan kita merasa hati butuh pendalaman pendalaman yang dalam. Kita harus memikirkan bagaimana kemampuan siswa itu. Hanya kadang mengejar nilai kita sebagai guru mata pelajaran misalnya ya. Bagaimana kita hanya pada proses bagaimana anak itu mengumpulkan agar kita punya nilai-nilai. Itu tidak salah sebenarnya, tidak salah. Tapi kita melupakan bagaimana anak itu mengerjakan dengan jujur. Karena ini tugas kita ya. Karena ini tugasnya itu dibawa ke rumah. Apakah anak itu secara mandiri mengerjakan? Yang kedua, apakah anak itu mengerjakan secara jujur? Nah, ini kita tidak bisa mampu menerawang itu. Bahkan kita mengajar yang penting anak mengumpulkan tugas, tidak tahu itu dibantu oleh orang tua atau apa, karena orang tua ketakutan karena meminta nilai-nilai poin-poin angka-angka itu. Tapi kita agak lemah memasukkan pada setiap program kita, lemah pada sikap, pada nilai-nilai hati, dan itu minimal harus dari hati lah, sehingga apapun walaupun kita tidak terlalu hebat dalam menyampaikan, tapi kalau dengan hati insya Allah anak-anak itu dengan gampang akan tersikap oleh tabir. Karena dalam bahasa saya itu ilmu batinia, atau ilmu batinia itu kalau itu ilmu ma'rifah begitu ya. Jadi ketika kita lagi misalnya ngirim soal di Google Form misalnya itu, sebelum menekan itu Bismillahirrahmanirrahim, saya menyampaikan ilmu ini lillahi ta'ala, bismillah, serah. Jadi betul yang tersampaikan ke sana itu bermuara-muara nilai-nilai profetif atau kenabian itu, sehingga nyampe, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada putra-putri kita itu nyampe dalam walaupun jarak seperti ibu dan anak itu loh, itu kan kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau ada anak lagi ngapain itu, ibunya itu terasa. Jadi di rumah itu terasa bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu harus bagaikan anak dan orang tua yang ada ikatan batin begitu. Sehingga ini pola hati ini, doa kita ketika mengirim WA, ngirim dan lain sebagainya, minimal bismillah lah minimal. Itu saja Ustaz Hareti, mohon maaf terbawa emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Di-mute. Terima kasih Ustaz Adi. Terima kasih Ustaz Ditama. Memang kalau masalah hati ini sangat susah Ustaz. Ya. Apalagi hati yang sakit itu susah ya. Terima kasih Ustaz Ditama. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi Ustaz atau sharing bareng. Monggo. Ustaz Ain.
Ampun, Ustadz Haryadi, Oh, sampun. barangkali Ustadz Nggih. Ustadz Haryadi, barangkali nanti kita ke depan ini alhamdulillah ada Ustadz Yugo juga, ya. Nanti bisa kebagian gantian pematerinya nanti. Oh gitu. Nggih, Ustazah. Iya. Nggih, Alhamdulillah ini nanti banyak yang gabung. Nggih. Ada nggih, nanti Ustadz Yugo, bisa ada tidak hanya Ustadz dari Ari. nggih, Nggih, nanti tidak betul. hanya dari teman-teman al-Islam, nggih. Jadi Iya, bisa ya. dari ustaz-ustaz yang lain yang insya Allah bahkan lebih ilmunya daripada kita semua. Nggih. Nggih, Ustadz. Nggih. Mungkin itu ya hari ini ya Ustaz-ustazah di program Embun Pagi ini. Ini kita awali, semoga nanti program ini bisa istiqomah Amin. sehingga sedikit nanti bisa membuat hati kita menjadi lunak. Amin. Dan juga bisa menguatkan diri kita untuk selalu mengawal program-program Islam di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Embun Pagi Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Happy weekend. Iya. Lho, nek sing gek gabung cuah. Nek sing sik tas gabung iki lho. Ya. Kan doa penutup ae. Nipun.